Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia tak rela melepaskan dirimu. Jadi ini siapa yang gak pengen melepas kamu? Kita bakalan lihat energinya. Terus kita bakalan lihat ciri-ciri orangnya. Kita juga bakalan lihat alasannya kenapa. Lalu outcome-nya gimana? Untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Jadi gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri, karena semua datang dari dirimu. Energi kamu ke sini atau ada ikatan di sini, berarti memang ada pesan yang harus aku sampaikan ke kamu. Dan siapapun yang klik video ini berarti tidak kebetulan ya, berarti memang ada pesan untuk dirimu. Kalau misalnya kamu bertanya-tanya soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau aku menyampaikan zodiak, bukan berarti zodiaknya, risingnya saja atau moonnya saja gitu. Semuanya kan orang-orang beda ya si birth chart. Jadi harus paham tentang birth chartnya gitu. So kalau misalnya kamu mau claiming energi positif, nonton dari awal sampai akhir, karena di sini juga aku menyisipkan energi positif. So kita langsung mulai saja. Just spread guide into power like guiding us, sun sama God, so can speak the truth. Yang tak rela melepaskan dirimu. Bridget, inner strength. Kamu bisa dealing sama energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. Dia adalah sosok orang yang sangat beruntung di kehidupan. Dia orang yang juga punya confidence yang bagus, atau dia orang yang percaya diri. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang gampang untuk kesenggol ya, gampang untuk marah gitu. Dia punya isu-isu di emotion control yang kadang-kadang kurang baik. Lord Shiva, Transcendence. Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. Aku ngelihat dia juga sosok orang yang gampang dan mudah banget untuk mencapai atau menggapai apa yang dia pengen. Dari Mary Magdalene's Teacher Awakens, you have something important to share, follow your inner call, don't let anything stop you. Dia punya skill komunikasi yang bagus. Kalau aku lihat di sini juga ada spirituality yang kamu sama dia kayak ada jiwa yang terkoneksi. Jadi banyak spiritual awakening di fase-fase kalian bersama atau saat bertemu gitu. Dan kehadiran dia itu kayak ngedorong kamu untuk bisa memahami spiritual lebih dalam lagi. Teacher Awakens, there's a banyak momen spiritual awakening ya yang terjadi antara kamu sama dia. Bisa dianya sering ngalamin spiritual awakening atau kamunya gitu. Dan di sini kalau aku lihat kamu berhubungan sama sosok orang yang cukup bijaksana dalam bertutur kata atau menyampaikan sesuatu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Who's this person? Kita lihat energinya. Yang tak rela melepaskan dirimu. Dia tidak rela. Voyek. Kau bisa berhubungan sama sosok orang yang jarak tinggalnya cukup jauh ya antara kamu sama dia. Kayak buat bertemu tuh kayak kasarnya kayak jalan-jalan. Energi Voyek, fulfillment. Dia sosok orang yang cukup dewasa. Secara umur kalau aku lihat sudah matang. Bisa secara umur atau secara pemahaman. Karena kalau fulfillment di sini kayak ini kayak kamu lihat tumbuhan ini ada buahnya matang sama kayak dirinya. Jadi segi pola pikir, dari segi kedewasaan emosional itu dia sudah matang gitu. Terus kalau dari kesiapan, kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang siap untuk ke jenjang berikutnya. Di sini ada abundance, ada kemakmuran. Dia hidup dengan makmur. Finansial oke, finansialnya bagus. Kalau aku lihat juga bukan hanya finansial ya, tapi dari segi materi-materi lain gitu. Contoh lingkungan sekitar, tempat tinggal, keluarga itu juga
penuh dengan kemakmuran. Abundance itu nunjukin keadaan orang yang memang tidak kekurangan gitu. Dia hidup serba berkecukupan, bahkan lebih. Loncat. Tell me more about this person. Wisdom, orang yang cukup dewasa. Yang tadi aku bilang, dia bijak dalam bertutur kata, dalam menyampaikan sesuatu. Dia tuh pintar ngasih saran kalau aku lihat. Wisdom itu datangnya tuh dari pengetahuan ya. Pengetahuan bisa sesuatu yang dia baca, kayak dia rajin baca atau rajin belajar, atau memang dari kehidupan gitu. Dinamik kehidupan kan kayak roller coaster, naik turun, dan di situ kita mampu belajar atau tidak. Kalau kita mampu untuk belajar dan memahami kenapa kita ngalamin kesusahan, kenapa kita ngalamin kebahagiaan, saat kita sudah paham, kita sudah punya pola pikir yang terbentuk gitu untuk kedewasaan, atau misalnya pola pikir kita udah bisa memahami tentang kehidupan. Nah, dia di posisi seperti ini. Ada forgiveness. Ini ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama orang yang meminta atau butuh maaf darimu gitu. Karena di sini ada forgiveness. Dia orang yang pemaaf, dia juga orang yang pemberi, pengasih. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang unik ya. Unik itu bukan dari stylenya, tapi dari cara dia menjalani kehidupan gitu, beda dari yang lain. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang suka banget traveling, suka banget jalan-jalan, suka banget eksplorasi. Dia juga suka hal-hal baru di kehidupan, itu kayak memberi kesegaran untuk dirinya. Dia sebenarnya orang yang fleksibel, cuman yang tadi aku bilang, kadang-kadang dia tuh gampang untuk ke trigger. Kalau misalnya ada sesuatu yang sensitif banget atau prinsipal banget, itu dia diganggu, dia bakalan gampang untuk meledak gitu. Tapi orangnya cukup bisa dewasa dalam gimana caranya aku ngeluarin emosi aku, tapi tidak akan menjadi bumerang untuk diriku. Nah, dia pintar untuk itu. Okay? So, aku bakalan lihat lagi dari tarot. Mana tarotnya? Ini ya. Tell me more about who is this person. Dia tidak rela melepaskan dirimu. Okay. Ada Seven of Cups. Dia orang yang suka daydreaming, menghayal kalau aku lihat. Dia orang yang gampang banget untuk digoda. Kalau aku lihat dari energi Seven of Cups, itu nunjukin sosok orang yang maunya banyak gitu. Di sini ada Ten of Swords. Kamu sama dia pernah menjalin hubungan atau pernah di fase dekat, tapi ada perpisahan. Dari Ten of Swords di sini, kalau kamu nanya siapa, kamu pernah meninggalkan situasi sama orang ini. Five of Pentacle ini datangnya karena perbedaan. Kamu sama dia punya perbedaan. Orangnya cukup sukses di karir ya, kalau energi The Chariot. Cuman kalau di percintaan, dia itu karena punya banyak pilihan, tapi dia tetap kesepian. Di sini dia juga sosok orang yang tegas, dia juga sosok orang yang sebenarnya kayak galak gitu loh. Cuman galaknya dia tuh karena memang care. Aku lihat dia juga sosok orang yang kalau ngomong itu langsung ke poinnya
gitu. Jadi kalau dia nggak suka, dia suka gitu. Dari sini, dari energi the Five of Pentacle, dia tuh pernah atau sedang kehidupannya dia tuh nyaman banget gitu. Dia segala macam punya, cuman dia ada di fase kesepian di sini. Karena aku ngelihat bukannya milih-milih ya pasangan, ini lebih seperti kayak dia tuh kadang-kadang juga nggak mampu untuk mempertahankan sebuah hubungan gitu. Karena kalau aku lihat memang dia career oriented, fokusnya ke karir, fokusnya juga dia masih menginginkan sebuah kebebasan, dan di sini dia tuh menginginkan hubungan yang fun. Cuman energi The Sun itu juga umur nggak terlalu jauh ya sama dirimu, atau dari segi kedewasaan ini mirip-mirip. Jadi ini banyak energi yang kayak mirror kamu sama dia. Nah, energi The Queen of Swords itu juga sosok orang yang bisa dibilang adil gitu, fair banget orangnya. Kamu bisa berhubungan sama energi Leo, sama energi Cancer, sama energi Libra, Gemini, Aquarius. Sensitif tapi tidak menunjukkan sisi sensitifnya. Dia itu nunjukin kekuatan. Aku tuh tegar loh gitu. Padahal di dalamnya tuh dia tuh kayak rapuh. Dan karena sisi sensitifnya sebenarnya dia orang yang sweet, orang yang manis, tapi kadang-kadang disalahartikan gitu loh. Gitu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. So let's see, who is this person? Tujuh, 8, 9. Okay. Annoying, dia agak menyebalkan orangnya. Soft skin, dia punya kulit yang lembut, kulit yang halus. Dia orang yang lucu. Eat out, dia bakalan suka ngajak makan keluar, dia tuh suka jajan. Hard love, dia agak sulit untuk dicintai. Kenapa? Karena pertama dia maunya banyak, kayak ribet gitu loh maunya. Cuman kalau dari hard love sendiri, ada sisi dia yang nyebelin untuk kamu, ada sisi dia yang kayak ngangenin, kayak sisi-sisi yang gampang mudah untuk dicintai, tapi ada juga sisi yang aduh ini kok gini banget ya, nyebelin banget gitu. Di sini simple, orangnya juga simple, cara berpakaiannya simple, tall, tinggi, wave, rambutnya bergelombang, atau kalau aku lihat di sini dia juga suka pantai. Ada yang suka surfing, spiritual orangnya. Kind eyes, matanya itu loh gampang terlena oleh matanya, karena matanya tuh lembut. Let me hold you tight, dia itu suka memeluk, physical touch. Text, dia bakal lebih suka texting. Chill, orangnya juga santai banget. Ini dia punya third eye, atau dia punya kemampuan spiritual atau supernatural. Yes, food, dia suka makan. So aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain tentang siapa dia. Yang tak rela melepaskan dirimu. Three of Swords, Three of Wands, sorry. Six of Wands, sama ada Six of Cups. Oke, ada perbedaan usia ternyata. Kamu sama dia tuh kayak teman, kayak best friend, bisa jadi kayak berhubungannya kayak bisa jadi itu hubungan yang kuat kayak pertemanan. Cuman banyak familiarity. Artinya familiarity tuh kayak saat ketemu dia kayak kamu udah kenal lama banget sama dia. Ada rasa kenyamanan yang gak tumbuh aja gitu, ketemu langsung tumbuh rasa kenyamanan. Ya kan orang kalau bangun kenyamanan itu pakai usaha, tapi ini nyaman aja gitu, kenyamanannya datang dengan secara natural. Dari Six of
Cup sendiri ini nunjukin dia orang yang suka banget memberikan perhatian, atau vice versa ya, kamu yang suka memberikan perhatian tapi perannya ini terpenuhi satu sama lain. Jadi yang satu suka ngasih perhatian, yang satu suka nerima perhatian, yang satu suka memberikan atau menunjukkan usahanya, yang satu suka banget dimanja gitu. Jadi energinya seperti itu. Yang satu dewasa, yang satu nggak dewasa. Karena dari energi Six of Cups itu nunjukin ada yang bisa dibilang kayak kunci ketemu sama gembok ketemu sama kuncinya, atau ini seperti kayak puzzle, kayak missing puzzle yang kayak bertemu satu sama lain. Terus kalau dari energi Six of Wands, ini datangnya dari dunia pertemanan atau lingkungan sekitar. Jadi kalau aku lihat dia juga sosok orang yang punya kesuksesan di karir, karena dari energi Three of Wands lagi mengejar karir atau di keadaan sedang menanjak dalam kehidupan. Jadi kalau aku lihat sekitarannya dia membaik, dari pertemanannya membaik, dia tidak berada di lingkungan yang toksik. Terus dia juga disupport sama teman-temannya. Untuk percintaan pun dia disupport sama lingkungan sekitar. Jadi untuk salah satu tanda ya kalau kamu ketemu sama dia adalah lingkungan sekitar kamu atau lingkungan sekitar dia tuh setuju gitu, membantu lah untuk persatuan kalian. And then kalau aku lihat di sini dia juga memperhatikan dirimu dari jauh. Cuman pergerakannya dia, nih kalau kamu lihat kan ada jarak nih, ini sama ini ada jarak, yang satu di atas, yang satu di bawah. Terus kalau ini juga seperti harus ada usaha dulu, menanjak dulu gitu. Entah kenapa ya, dia tuh keep a distance gitu loh, memang jaga jarak. Aku bakalan kulik kenapa dia jaga jarak, oke? Karena aku pun kepo. Kenapa dia jaga jarak? Karena dia kalau aku lihat, kalau mau tahu tentang diri kamu, dia bisa lihat di sosial media, atau dia tuh cuma ngeceknya dari perantara. Bisa dari orang-orang yang kamu kenal, teman-teman, atau orang-orang sekitar lah yang dekat sama kamu. Gitu. Dia taunya tuh dari mereka. Kenapa dia jaga jarak? Pertama karena dia itu nervous, kayak dia punya banyak harapan ke kamu. Terus dia tuh takut ada konflik, karena dia merasakan kalian berdua itu kalau ngomongin soal watak atau ngomongin soal prinsipal, sesuatu yang berprinsip atau sesuatu hal yang seperti integritas itu beda gitu. Dia tuh takutnya saat dia maju itu kayak ada konflik gitu. Nah dari energi The Star, nah kadang-kadang kita tuh mengagumi seseorang ya kan, tapi tuh nggak mau untuk maju karena tidak mau kehilangan khayalan gitu kalau aku lihat. Jadi dia menghayal tentang diri kamu, membayangkan tentang diri kamu, it's like a dreams lah. Dia kayak daydreaming atau ya menghayal di siang hari. Itu tuh nggak mau khayalannya dia tuh hilang atau khayalannya dia tuh kandas gara-gara terlalu dekat. Emang agak aneh ya. So aku bakalan lihat alasannya kenapa dia tidak mau melepaskan. Kenapa dia tidak mau melepaskan? The Star kayak gini, dia pernah berdoa atau dia pernah meminta, terus dihadirkanlah dirimu. Lo ada The Star 2 kali. Jadi dia gak mau ngelepasin kamu karena kamu adalah sosok orang yang seperti jawaban dari doanya dia. Ace of Swords itu bagaikan gini loh, dia meminta untuk diberikan bukti atau diberikan harapan, and then kamu hadir itu. Jadi kayak kamu adalah sosok orang yang hadir saat dia sedang meminta, sedang terpuruk, sedang bingung, kamu jawabannya. Terus kalau di sini dia merasa kamu akan banyak menjawab pertanyaan yang membelenggu hidupnya dia. So aku bakalan lihat the outcome of the situation.
ada The World, ada Completion, sama ada Six of Cups. Oke, di sini akan memutar kembali memori-memori yang pernah ada. Kalau dari Six of Cups sendiri, aku lihat untuk kalian yang belum pernah punya hubungan apa-apa sama orang ini, kamu akan berada di fase banyak deja vu. Jadi banyak keadaan yang kayak, aduh aku pernah ngerasain ini sebelumnya gitu. Jadi kalau ke depan itu kayak banyak tanda-tanda dari semesta kalau kamu sama dia punya koneksi antara jiwa masing-masing. Cuma dari Six of Cups sendiri, ini kayak ngomongin untuk kalian yang pernah punya hubungan sama orang ini, dia mencoba untuk memutar kembali atau memulai kembali. Karena kalau dari The World ini kayak energi putaran, kayak bola. But yang namanya The World itu ngomongin soal completion. Ada akhir, ada awal mula. Ada The Ace of Swords, ada komunikasi, ini bakalan komunikasi yang intens sekali. Jadi akan ada sebuah komunikasi yang hati ke hati yang ngomong. Terus dan di sini akan menjalin hubungan yang lebih kuat lagi karena ada rasa understanding atau pemahaman yang luar biasa. Dan ada duar, ada berita. Dan di Tower ini banyak transformation di kehidupan kamu sama dia. Cuman ini prepare, bersiap-siap untuk mendapatkan sebuah kejutan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye.